Kemudian di sini untuk tempat tanggal lahir ya. Ini teman-teman bisa ketikkan misalkan di mana. Sebetulnya ketika kita melakukan pendaftaran P3K 2022, maka di sini di bagian unggah dokumen persyaratan, kita diminta untuk mengupload atau mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jabatan kita yang dilamar ya. Misalkan di sini saya mendaftar di Kementerian Agama sebagai seorang ahli pertama guru sejarah kebudayaan Islam. Nah, berikutnya di sini karena saya posisinya itu adalah sebagai THK 2, maka di sini ada persyaratan yaitu kita mengupload ya pada bagian ketiga, yaitu asli surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang di Kementerian Agama bagi formasi jabatan dan seterusnya. Kemudian di sini sudah disediakan draft, dan berikutnya kalau misalkan kita klik draftnya, maka kita akan diberikan yaitu portofolio pengalaman kerja. Yang mana di sini kita bisa tuliskan ya, kita bisa ketikkan untuk detail dari pengalaman kerja kita. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi bagaimanakah cara untuk mengisi portofolio pengalaman kerja dan cara unggah dokumen pengalaman kerja. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Setelah kita sebelumnya membuat akun SSCASN, berikutnya di sini kita login ya untuk melanjutkan pendaftaran dengan mengetikkan di Google yaitu sscsnbkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, berikutnya setelah di sini pencarian untuk tampilan halaman sudah penuh ya, maka di sini bisa kita klik login. Berikutnya di sini kita bisa klik OK. Selanjutnya di sini kita masukkan nick dan juga password kita. Berikutnya kita klik masuk. Selanjutnya kita tentunya setelah login ini kita mengisi melengkapi biodata, kemudian memilih jenis seleksi, kemudian kita memilih formasi pada bagian formasi. Ini sama halnya dengan teman-teman pendaftar P3K teknis lainnya. Nah, di sini setelah kita di sini memilih formasi sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan di sini kita contohkan adalah dari Kementerian Agama ya. Ini kita memilih dari pendidikan kita S1 PAE, kemudian untuk jabatan yang kita pilih ini adalah guru SKI misalkan. Nah, selanjutnya di sini pada bagian dokumen nanti yang kita upload ya, pengalaman kerja yang tadi itu adalah sinkron ya dengan bidang pekerjaan dan juga riwayat pekerjaan yang kita ikuti. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung cek ya pada bagian dokumen nanti yang kita isi itu seperti apa, kemudian cara uploadnya bagaimana. Ketika kita klik tab dokumen, maka kita akan diarahkan menuju ke bagian yang kelima yaitu unggah dokumen. Nah, pada bagian unggah dokumen di sini kita dipersilakan untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini adalah untuk syarat ketentuan dokumen yang dipersyaratkan untuk melamar di instansi Kementerian Agama, kemudian untuk jabatan ahli pertama guru sejarah kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya di sini di bagian ketiga ini adalah asli surat keputusan yang sah ya dari pejabat berwenang di Kementerian Agama bagi formasi jabatan fungsi lainnya, dikecualikan bagi jabatan fungsi lainnya pada formasi umum ya. Inilah ukurannya nanti ini adalah ada 1000 KB ya. Untuk formatnya ini adalah PDF. Nah, selanjutnya di sini kita unduh dulu untuk draftnya. Nah, ini adalah draftnya. Ini adalah tombol lihat kalau misalkan sudah kita upload. Maka di sini kita klik draftnya. Kita klik draftnya, kita akan diarahkan menuju ke template ya. Kita diarahkan menuju ke template, maka di sini ada portofolio surat keterangan pengalaman kerja. Maka di sini kita klik saja di sini. Kita akan diarahkan menuju ke filenya. Berikutnya di sini kemana ada yang bertanya, apakah ini kita ketik tangan, tulis tangan ataukah kita ketik manual? Maka di sini kita ketik ya, teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita unduh dulu. Ini kan formatnya PDF ya. Kalau misalkan di sini kita tulis sih, kita edit tuh nggak bisa. Berikutnya di sini kita unduh dulu. Untuk unduh kita klik sini. Kita klik unduh. Berikutnya akan masuk pada bagian ini. Nah, di sini kita bisa convert dulu ya supaya nanti bisa diketik. Maka di sini akan masuk di galeri ya. Inilah portofolio surat keterangan pengalaman kerja. Ini kita bisa coba klik kanan ya. Kita convert ke Word untuk supaya bisa diedit. Nah, ini kita pilih yaitu open with.
Selanjutnya choose apps, kemudian kita more apps. Berikutnya kita pilih yang Microsoft Word. Kita klik OK. Berikutnya kita klik OK lagi. Selanjutnya klik enable editing. Nah, berikutnya di sini kita bisa tinggal mengisikan ya teman. Nah, di sini ada contohnya, ini ada beberapa halaman, ada 3 halaman. Nah, di sini untuk format portofolio pengalaman kerja pelamar dalam seleksi P3K jabatan fungsional teknis ya. Ini adalah seperti ini. Kemudian portofolio. Maka di sini kita isikan, kan kita bisa ketik ya. Ini kita bisa rapikan dulu. Nah, di sini kita bisa isikan yaitu nik kita. Nah, nik kita itu berapa? Ini kita bisa ketikkan. Kemudian untuk namanya ini siapa? Ini kita bisa ketikkan. Misalkan adalah seperti ini. Kemudian di sini untuk tempat tanggal lahir ya. Ini teman-teman bisa ketikkan misalkan di mana. Kemudian alamat email yang aktif dan bisa dihubungi bisa diketikkan di sini ya. Jadi kalau misalkan kita ketikkan itu supaya bisa diketik, ini kita convert dulu ke yaitu Microsoft Word ya teman, dari PDF, dari format contohnya. Kemudian teman-teman bisa masukkan nomor telepon atau nomor HP pada kolom ini. Nah, selanjutnya untuk profil pekerjaan saat ini atau terakhir bekerja. Nah, profil pekerjaan saat ini atau terakhir bekerja ini kita sebagai apa? Maka kita bisa tuliskan pekerjaan teman-teman ini kita sebagai apa. Kalau misalkan sebagai penyuluh pertanian misalkan, ini teman-teman bisa tuliskan seperti yang tertera pada SK-nya, dikarenakan nanti untuk SK itu dilampirkan ya di bagian bawah ini. Sebenarnya di sini untuk di bagian bawah ini bukan SK ya, tapi apa? Tapi surat keterangan pengalaman kerja. Nah, di sini kita tulis dulu untuk pekerjaannya kita sebagai apa, kemudian unit kerja kita ini di mana. Kemudian deskripsikan pekerjaan, ini harus menggambarkan secara singkat ya dan jelas tentang uraian tugas sesuai pekerjaan yang telah dilakukan. Kalau misalkan kita sebagai penyuluh pertanian misalkan ini adalah kita itu pekerjaannya ngapain aja itu kan. Kemudian mulai dari nama mungkin ya, nama, tanggal lahir, kemudian menjadi honorer di sana sejak kapan, kemudian kesehariannya, pekerjaannya itu bagian apa. Ini kita bisa tuliskan sejelas-jelasnya ya. Kemudian untuk riwayat pekerjaan. Nah, di sini kan portofolio. Maka riwayat pekerjaan yang pernah diikuti itu apa saja? Tentunya di sini untuk yang kita tuliskan pada bagian profil di sini ini adalah untuk yang saat ini atau terakhir. Ingat, ini adalah saat ini atau terakhir. Namun riwayat pekerjaan inilah riwayat pekerjaan bukan hanya yang terakhir, tapi dari yang pertama ya. Nah, seperti yang dicontohkan di sini, tempat bekerja ini adalah misalkan di PT Start. Jabatannya operator komputer. Kemudian tanggal masa kerja, tanggal mulainya ini kapan, kemudian tanggal selesainya kapan, kemudian nomornya, nomor SK, kemudian tanggal, pejabat bertangan, kemudian nomor teleponnya. Kemudian yang kedua di sini adalah untuk pengalaman kerja yang kedua, ini sebagai operator komputer misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada catatan setiap rincian riwayat pekerjaan pada daftar riwayat pekerjaan ini wajib dilengkapi dengan surat keterangan pengalaman kerja. Jadi di sini kan saya ada dua ya. Ini adalah untuk riwayat pekerjaan yang pertama, kemudian di bawahnya ini adalah riwayat pekerjaan yang kedua. Nah, saya bekerja yang pertama di PT Stark, ini sebagai operator komputer. Yang kedua ini PT CBA sebagai operator komputer. Maka karena saya menuliskan di sini riwayat pekerjaannya ada dua, maka di sini untuk riwayat pengalaman kerjanya ini juga saya buat dua. Yang pertama ini adalah dari PT Stark, kemudian yang kedua ini adalah ini yaitu dari PT yang kedua tadi ya, PT CBA. Nah, kemudian untuk surat pengalaman kerja ini kita dapatkan dari mana? Ini kita dapatkan yaitu dari PT-nya ya, atau dari perusahaannya. Misalkan di kantor Balai Pertanian misalkan, atau mungkin di dinas apa gitu ya, kita bisa tuliskan. Nah, selanjutnya di sini biasanya ya kalau misalkan di dinas pendidikan kemarin untuk mencari surat pengalaman kerja ini adalah misalkan saya sebagai seorang guru honorer ya, guru honorer, maka di sini untuk mendapatkan surat pengalaman kerja ini saya mengajukan permohonan kepada dinas pendidikan ke instansi saya, yang mana dibuktikan dilampiri dengan yaitu SK-SK yang saya terima. Kemudian dinas itulah nanti yang akan memberikan surat
keterangan pengalaman kerja. Ini adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi ya, yang memberikan surat pengalaman kerja kepada kita untuk mengapresiasi bahwa kita pernah kerja di sana. Kop surat ini yang mengisi adalah instansi. Kemudian surat keterangan pekerja juga di sana, semua dari sana, termasuk NIP, nama yang bertanda tangan, jabatan. Ini dengan ini menerangkan bahwa kita sebagai tenaga honorer ini bekerja di sana itu sejak kapan sampai kapan,